Ketika beban tiba-tiba dilimpahkan kepadamu, rasa khawatir yang muncul sama seperti dilempar dari gunung. Kekuatanmu terhadap Allah bertambah begitu besarnya. Pada 10-15 menit pertama, Anda tidak tahu apa yang telah terjadi. Lalu datang pemikiran bahwa Allah Ta'ala sendiri yang akan mengurus ini, dan benarlah Dia melakukannya. सना उसी को जो ज़ात जावेदानी. Silakan duduk. Ketika para penentang jemaat Muslim Ahmadiyah tengah merayakan wafatnya Khalifah keempat, dan mereka bahkan berkata bahwa kami akan menonton MTA sampai jemaat Muslim Ahmadiyah berakhir. Namun nyatanya, lihatlah apa yang mereka saksikan sendiri. Begitu menjadi khalifah, ketika Hujur menyuruh semua yang berada di masjid untuk duduk, saat itu juga para Ahmadi, baik yang di dalam maupun di luar masjid, baik yang berasal dari Eropa atau Amerika, Australia, Asia atau Afrika, sebagai satu kesatuan, mereka semua duduk. झूठी है सब कहानी, सब गैर है. Kami keluar setelah pemilihan. And first thing he did was he went upstairs. Hal pertama yang kami lakukan adalah naik ke atas untuk memberi salam kepada keluarga Khalifah keempat. Saya sangat emosional, namun Huzur menenangkan kami dan menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Lalu beliau turun ke bawah dan kami menuju ke gedung 41, di mana kami telah bersepakat di sanalah Khalifatul Masih kelima akan menetap. Huzur sendiri mengatakan bahwa malam itu saya berada di kamar saya, dan hanya ada saya dan Allah dan kesunyian kamar itu. Dalam malam itu, saya berkesempatan untuk berbicara dan memohon kepada Allah Ta'ala. Subhana अल्लाह ने बचाया, बस सब्र कर लो, दुआ ये दिल च करते रहो, बस अल्लाह ताला सानू इस्तकामत दे. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. 28 Mei 2010, para Muslim Ahmadi Lahore datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Saya datang terlambat waktu itu dan memutuskan untuk datang ke Baitul Zikr. Saya bertemu dengan sesepuh saya, Nasir Mahmud. Lalu kami menuju ke kamar mandi untuk berwudu. Anehnya, ia berkata sedang cemas tentang keamanan kota. Satu hal yang sangat saya ingat, dia berkata, "Salim, keamanan di sini mengkhawatirkan, tapi tidak begitu parah." Kami lalu berjalan ke masjid. Dia masuk agak terburu-buru dan menghilang dari pandangan saya. Lalu saya melepas sepatu saya, memasuki ruangan. Murabi baru saja memulai khutbahnya. Saya mendengar suara tembakan dari luar. Saya baru sadar bahwa itu adalah sebuah serangan. Dari seberang kota, Ahmadi berbondong-bondong ke Masjid Baitun Nur. Sedang melakukan tugas parkir di luar masjid sebelum sholat Jumat. Ini yang saya lihat.
Beberapa menit setelah jam 1 siang, dua teroris bersepeda motor datang dari jalan sisi kiri masjid. Yang satu sudah dewasa, usia 30 sampai 35 tahun, sementara yang lainnya sekitar 18 sampai 19 tahun. Keduanya dipersenjatai dengan AK-47, granat dan rompi bunuh diri. Lalu saya mendengar lebih banyak suara tembakan, dan saya sadar bahwa ini adalah penyerangan serius. Dari jendela saya dapat melihat kedua penyerang sedang bergerak untuk mengambil posisi. 6 bulan sebelumnya, pemerintah berkata bahwa kami tidak boleh memiliki senjata untuk perlindungan dalam masjid. Pemerintah mengatakan bahwa mereka akan menyediakan perlindungan dan kami hanya diperbolehkan memiliki satu penjaga, memegang senapan semi-otomatis. Senapan ini dipegang oleh Tuan Anwar. Dua orang itu datang dan turun dari sepeda motor mereka dan mulai menembak Tuan Anwar. Polisi melarikan diri dan meninggalkan Tuan Anwar di gerbang utama. Untuk beberapa saat, mereka terus menembak Tuan Anwar dan dia menyerang balik mereka. Tuan Anwar melukai salah satu teroris itu. Saat itu, Tuan Anwar sudah ditembaki berkali-kali, namun ia tetap menyerang hingga peluru Tuan Anwar habis. Lalu mereka datang kembali dan mensyahidkan beliau dari jarak titik buta. Saat serangan berlangsung, para Ahmadi dengan panik menelepon orang-orang terkasih karena mereka masih terjebak di dalam. Saya mengontak ayah saya lewat telepon dan berkata, kami berada di atap masjid dan kami aman. Kejadian itu berlangsung selama 3-4 jam. Penembakan serampangan dan gedung pun terasa bergetar seperti gempa. Dan saya pikir mereka akan menghabisi semuanya. Pemberitaan teror ini pun tersebar cepat. Ada 5 jam selisih perbedaan waktu antara UK dan Pakistan. Huzur berangkat ke kantor lebih awal, jadi para staf beliau belum datang. Orang-orang mencoba menghubungi beliau dan beberapa kerabat menelpon untuk mengabarkan penyerangan di Lahore tersebut. Tapi kami telah melihat di kanal berita TV Pakistan bahwa Masjid Ahmadiyah sedang diserang. Saya bicara kepada sekretaris pribadi Huzur dan katanya ia telah menginfokan kepada Huzur. Huzur sedang menyiapkan khutbah Jum'ah dan ketika sekretaris beliau menyampaikan hal tersebut, beliau berkata, "Iya, saya tahu." Setelah 4 jam, penyerangan masih berlanjut dan waktu untuk sholat Jumat di London telah tiba. Terkait kesyahidan dan ketika jemaat tengah berduka, tidak ada yang lebih bersedih ketimbang Huzur. Jika pada saat itu Huzur menyampaikan khutbah Jumat dan beliau menunjukkan rasa panik atau takut, seluruh anggota jemaat pasti akan merasa hancur saat itu. Banyak yang sudah mendengar dan juga melihat di TV dan kabar-kabar berdatangan bahwa telah terjadi serangan hebat di 2 masjid di Model Town, Lahore, dan Darul Zikir. Situasinya masih belum jelas di Darul Zikir. Akan berapa banyak yang syahid di sana. Orang-orang datang untuk sholat Jumat. Akankah para penentang ini akan menghancurkan Ahmadiyah? Apakah mereka mampu menghancurkan Ahmadiyah di masa lalu? Mereka tidak akan bisa menghancurkan Ahmadiyah dan tidak akan pernah bisa. Kita tidak dapat membayangkan betapa Khalifah begitu mencintai jemaat ini. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa kendati kecintaan beliau, Huzur tahu bahwa ini adalah hari Jumat. Dan di hari Jumat Allah Ta'ala telah memerintahkan beliau untuk menyampaikan khutbah Jumat. Jadi Huzur tidak akan membiarkan serangan itu mempengaruhi persiapan beliau. Huzur berdoa, tapi beliau tidak menjadi putus asa hingga sampai menyampaikan saya tidak bisa menyampaikan khutbah Jumat ini. Saat itu polisi bersenjata akhirnya datang. Namun mereka tidak masuk ke dalam. Mereka bilang mereka tidak dapat perintah. 4 penyerang di tempat beribadah. Polisi telah diberhentikan untuk memasuki tempat ibadah ini.
Polisi melakukan upaya yang sia-sia untuk memasuki tempat beribadah ini. Setelah 4 jam, saya mendengar sirene ambulan dan saya turun ke bawah dan saya melihat jenazah tergeletak di lantai masjid. Saya sangat hancur, momen itu sulit untuk saya ungkapkan. That moment. Ketika para korban selamat mencari jalan untuk keluar dari masjid, keluarga saling mencari satu sama lain. Banyak dari teman ayah saya yang mulai pergi. Ketika mereka akan keluar, kami bertanya tentang ayah kami. Mereka berkata, berdoalah untuknya. Itu yang akan mereka jawab. Ketika kami berbicara dengannya lewat telepon, beliau berkata bahwa beliau aman berada di atap masjid. Tetapi mereka setelah itu, beliau dan yang lainnya turun ke bawah. Mereka kembali hanya untuk satu alasan. Ada aula kedua yang penuh. Mereka harus memastikan bahwa di sana aman. Jika tidak, akan ada lebih banyak korban. Dan mereka pun ke bawah untuk mengosongkan aulanya. Lalu mereka berdiri di pintu untuk beberapa saat. Ayah saya, Tuan Sheikh Naim, dan ketua cabang kota Johar adalah 3 orang tua yang menahan agar pintu tetap tertutup. शेख नईम साहब ये 3 अंसार थे वहाँ पे जो गेट को पकड़ के खड़े हुए थे उस वक्त जब दूसरा Ketika teroris yang terluka datang dan turun ke bawah, dia menembaki pintu aula kedua. Pintunya tidak terbuka, jadi ia menembakkan engselnya. Ketika para pemuda melihat teroris itu melawan para orang tua, mereka menariknya dari belakang. Namun saat itu, para orang tua ini sudah disyahidkan. Lalu saya pergi keluar dan saya menerima telepon bahwa sepupu saya, Nasir Mahmud, and another cousin, Umar, dan Malik Umair sudah disyahidkan. Dan saya mendengar bahwa banyak yang telah syahid. Mereka berada di sana hanya untuk sholat. Mereka adalah orang-orang yang cinta damai. Mereka tidak memiliki niatan lain selain mendengar firman-firman Tuhan dan berdoa di hadapan Allah. Lalu teroris itu memasang rompi bunuh dirinya, tetapi itu tidak berfungsi. Allah Ta'ala menyelamatkan nyawa banyak orang. Di aula itu hanya 3 orang tua yang disyahidkan. Ketika ada keheningan total, mobil polisi dan ambulan masuk ke dalam. Mereka menahan teroris itu dan berkata, lakukan apa yang kau ingin lakukan kepada 2 orang ini. Namun kami berkata bahwa kami tidak ingin membalas dendam. Lebih dari 80 Muslim Ahmadi, baik tua ataupun muda, telah disyahidkan pada hari itu. Melewati siang hari, tugas resmi Khalifah berlanjut. Saya pikir saya adalah orang yang pertama yang melakukan mulakat dengan Huzur setelah insiden itu. Beliau menyuruh saya duduk. Beliau menyuruh saya untuk duduk. Dan saya duduk. Dan beliau bertanya kabar apa yang kami bawa. Saya bilang, Huzur, ini adalah hal yang saya ingin sampaikan pada Huzur. Dan saya memohon bimbingan. Huzur berkata bahwa saya harus datang menemui beliau. Lalu Huzur memberikan petunjuk kepada saya, seperti yang biasa beliau lakukan di setiap acara. Dan di akhir mulakat, saya merasa bahwa sudah semestinya saya menyampaikan belasungkawa saya. Karena selain keluarga para korban, pasti beliaulah yang merasa paling berduka atas peristiwa pensyahidan tersebut. Incident that's happened today. And he said, "Haan, dekho, let's see what." Jadi saya berkata, Huzur, saya sangat berduka atas insiden yang telah terjadi. Beliau menjawab, kita lihat saja apa yang akan mereka lakukan kepada kita ke depannya. Ini mungkin hanya permulaan. Jadi mari kita lihat apa yang mereka punya. Lalu beliau berkata, tentu ini menyedihkan, dan kita pasti berduka atas mereka yang telah syahid di insiden itu. Tetapi Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan,
dan segalanya akan terus berjalan, dan hal-hal seperti itu akan memelihara pertumbuhan jemaat. Malam itu, Huzur berbicara di telepon dengan Nazir A'la, Tuan Mirza Khursyid Ahmad. Beliau memberikan kabar terbaru kepada Huzur, dan Huzur terus menerima kabar terbaru. Huzur memberikan saran agar para media harus didekati, dan kali itu Huzur berkata, jemaat telah melakukan pengorbanan besar yang tidak boleh disia-siakan untuk disiarkan oleh pers dan media. Ini harus digunakan untuk penyebaran Islam. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, bukan dari seseorang, bukan pula pemerintah, ataupun masyarakat. Tetapi kami memohon pertolongan dari Tuhan sendiri, dengan sabar dan bersujud di hadapannya. गिड़गिड़ाते हुए उसके हुजूर सजदा रेज होते हुए उसके हुजूर अपनी इबादतें पेश करते हो. Dulu Huzur biasa berjalan setelah sholat subuh. Saya ingat cukup jelas pagi itu tanggal 29 Mei 2010, saya berpikir bahwa tidak mungkin Huzur akan pergi untuk berjalan. Tepat setelah insiden yang terjadi sehari sebelumnya, jadi setelah salat subuh, Huzur keluar dari Masjid Fazal dan berjalan ke rumah beliau. Tepat sebelum beliau memasuki pintu rumah, Huzur menghampiri saya dan berkata, "Hari ini kita akan pergi untuk berjalan." Di jalan menuju taman yang sering kita datangi untuk berjalan, Huzur Anwar berbicara tentang orang-orang yang telah syahid dan insiden di Lahore. Ketika beliau pergi untuk berjalan, saya bisa melihat keagungan yang luar biasa di wajah beliau. Beliau memancarkan tekad dan harapan bahwa resonansi ini tidak akan menjatuhkan kita. Lalu minggu setelahnya, beliau memanggil setiap keluarga dan berbicara pada setiap anggota keluarga. Tidak hanya anggota keluarga, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitar rumah, seperti para pekerja dan juga orang yang mengunjungi Huzur. Dan mereka yang menghabiskan waktu setiap harinya di dekat Huzur, dan beliau bertanya, "Siapa lagi yang ada di rumah saat ini? Saya ingin bicara." Dan satu persatu Huzur berbicara kepada mereka, menerangkan mereka bahwa doa beliau bersama mereka. Beliau bertanya kepada mereka apa yang mereka butuhkan secara individual. Saya ingat beberapa kali saya melakukan mulakat sesaat sebelum Huzur menerima telepon. Huzur pernah menyebutkan dengan bangga dan bahagia mengenai kesabaran para Ahmadi. Orang-orang yang memiliki keimanan pada Allah Ta'ala, jika saya tanya bagaimana kabar mereka, mereka akan berkata, "Huzur, kami tidak mengkhawatirkan diri kami. Yang kami khawatirkan adalah bagaimana kabar Huzur. Anda adalah khalifah kami." Lalu saya ingat beberapa waktu lalu Huzur menjadi sangat terharu ketika mengingat cerita tentang keberanian dan kesabaran mereka. Ayah kami disyahidkan. Tentunya menurut ibu kami, suaminya telah disyahidkan. Beliau menjadi sangat sedih dan terluka sekali. Beberapa hari kemudian kami menerima telepon. Pertama, Huzur bicara kepada ibu saya, lalu pada abang saya, lalu kepada saya. Setelah salam, Huzur bertanya apa yang saya lakukan. Saya berkata, saya sedang bersekolah di universitas. Dan beliau berkata, Allah akan memberkati saya. Kami berbicara dengan khalifah untuk pertama kalinya. Dan bisa berbicara dengan beliau setelah apa yang telah terjadi. Bisa mendengar suara beliau saja, itu sudah sulit diungkapkan kata-kata. Dan berpengaruh sekali terhadap kami. Mendengar suara beliau, walaupun hanya semenit, saya tidak bisa menjelaskan kebahagiaan yang saya rasakan.
Kesembuhan ada di tangan Allah Ta'ala, maka senjata terhebat kita adalah doa. आका तेरे बगैर ये गुलशन उदास है माहौल ही उदास है के मन उदास है फितनों की शोरिशों से नहीं मुस्तरब ये दिल. Beliau harus meninggalkan Pakistan sesaat setelah beliau terpilih sebagai khalifah. Negara tersebut menolak beliau, tetapi kecintaan beliau terhadap tanah air beliau, Pakistan, apapun yang terjadi, pasti akan selalu tumbuh di dalam hati beliau. Beberapa hari yang lalu, saya ingat Huzur menelpon saya mengenai pekerjaan. Dan setelah selesai, beliau mendengarkan nazam di kantor beliau. Dan salah satu nazam tersebut ditulis oleh saudara perempuannya. Nazam itu ditulis ketika Hazrat Khalifatul Masih keempat meninggalkan Pakistan. Di dalam liriknya, nazam tersebut berbicara mengenai bagaimana kosongnya Rabwah tanpa Khalifatul Masih keempat. Juga bahwa Khalifatul Masih keempat pun merasa teremosional betapa beliau merindukan Pakistan dan Rabwah. Huzur mendengarkan kedua poin ini berdampingan. Dan orang yang membacakan nazam ini adalah Sahib Zada Mirza Khurshid Ahmad, mantan Nazir A'la yang telah wafat tahun lalu. Huzur mendengarkan nazam itu dan merenungkannya. Ketika pertama kali mendengarkan, Huzur terdiam, lalu beliau memutar kembali nazam itu. Dan pada kali kedua, Huzur menghentikan nazam itu di tengah-tengah dan mulai memberitahu saya arti dari syair yang tidak saya pahami itu. Itu sangat indah dan terasa personal ketika kita bisa lihat, walaupun nazam itu tulisan saudari Huzur atau ucapan dari Khalifatul Masih IV, Huzur sangat menghayatinya. Then Huzur switched off the recording. And I said, Hazur jazakallah bahut maza aaya. Lalu akhirnya setelah 15-20 menit, Huzur menghentikan rekamannya dan saya berkata, Huzur, terima kasih, saya telah menikmatinya dan itu merupakan sebuah keistimewaan. Lalu Huzur berkata, kamu menikmatinya tapi saya teringat akan kampung halaman saya, Rabwah.